Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan meneruskan pembicaraan tentang kinematika gerak lurus. Untuk sekedar mengulangi, kita akan mengulangi lagi. Ada dua jenis gerak lurus, yaitu gerak lurus pada arah horizontal dan nanti akan kita pelajari gerak lurus pada arah vertikal. Nah, sekarang kita akan lihat yang sudah kita pelajari pada waktu yang lalu. Nah, gerak lurus horizontal itu adalah gerak lurus lintasan sepanjang sumbu X dengan percepatan konstan. Ini yang kita bicarakan, ya. Kemudian kita sudah membicarakan persamaan posisi sesaat pada saat T. Untuk gerak lurus horizontal dinyatakan dengan XT, ya, sama dengan setengah AT kuadrat ditambah VX0 ditambah X0, ya, dengan masing-masing XT-nya posisi akhir, X0-nya posisi awal, Vx0-nya kecepatan awal, A-nya percepatan yang konstan, dan T adalah waktu, ya. Nah, persamaan kecepatan sesaat pada saat T itu Vxt sama dengan AT ditambah Vx0. Ya. Vt-nya kecepatan akhir, ya. V0 itu kecepatan awal, A-nya konstan. Kalau A-nya tidak sama dengan 0, geraknya disebut gerak lurus berubah beraturan. Kalau A-nya sama dengan 0, geraknya disebut gerak lurus beraturan atau GLB. Persamaan lainnya yang akan sering banyak digunakan adalah 2A kali delta X sama dengan Vxt kuadrat dikurangi Vx0 kuadrat. Atau ya, bisa juga dengan dibalik. Ya. Jadi ada yang nulis Vt kuadrat itu sama dengan 2A delta X ditambah V0 kuadrat. Ada yang seperti itu, ya. Ini ditambah. Oke. Kemudian kita sudah mempelajari tentang bentuk grafik gerak lurus beraturan untuk A yang sama dengan 0, ya. Ini kita lihat grafik V kecepatan terhadap waktu. Oke. Bentuknya seperti itu. Luas daerah yang diarsir adalah perpindahannya atau jarak yang ditempuhnya. Ya. Ini grafik S terhadap waktu atau X terhadap waktu. Ya. Semakin besar sudutnya, artinya kecepatannya akan semakin besar. Kemudian ada gerak lurus berubah beraturan. A-nya tidak sama dengan 0. Grafik V terhadap T-nya akan berupa persamaan garis linear. Ya. Kalau kecepatan awalnya tidak sama dengan 0, maka V0-nya tidak berada pada pusat koordinat dengan 0. Sedangkan grafik X posisi terhadap T waktu itu bentuknya seperti persamaan kuadrat. Ya. Dia akan terbuka ke atas kalau A-nya positif dan akan terbuka ke bawah kalau A-nya negatif. Itu yang sudah kita pelajari waktu yang lalu. Kenapa ini diulang? Karena nanti gerak lurus pada gerak horizontal dan gerak lurus pada gerak vertikal itu ya dua-duanya sama. Kalau gerak lurus berubah beraturan, kalau pada gerak horizontal ada yang gerak lurus beraturan, percepatannya sama dengan 0. Tapi nanti pada gerak lurus arah vertikal, semuanya gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita teruskan. Ini gerak lurus vertikal. Nah, itu gerak dengan lintasan lurus panjang sumbu Y, ya, dengan percepatan konstan. Jadi, bisa misalkan tambahkan ke atas begitu, ya, ini dari permukaan tanah bisa seperti itu, atau bisa terbalik dari sini ke bawah gerakannya bisa seperti itu, ya. Nah, ini ada perjanjian tanda ke atas kita akan selalu menganggap positif, ke bawah dianggap negatif. Boleh berubah perjanjiannya, boleh-boleh saja sebetulnya, tapi untuk memudahkan kita akan tetapkan ke atas positif, ke bawah negatif supaya sama dengan sumbu pada matematika. Nah, persamaan posisinya
Sama dengan persamaan posisi sesaat pada gerak horizontal. Hanya pada gerak horizontal dinyatakan dengan X, pada gerak vertikal dinyatakan dengan Y. Persamaannya YT sama dengan setengah AT kuadrat ditambah VY0, T ditambah Y0. Indeks Y menunjukkan arah vertikal, arah sumbu Y. Ya. YT posisi air, ya. Y0-nya posisi awal. Nah, VY0 kecepatan awal, dan percepatannya yang bekerja adalah percepatan gravitasi yang arahnya selalu ke bawah, sehingga A-nya itu sama dengan minus G. Ya. Kalau tidak diketahui G-nya berapa, biasanya pakai 10 meter per detik kuadrat. Nah, T dalam waktu. Sehingga persamaan posisi untuk gerak vertikal itu bisa dinyatakan dengan YT sama dengan minus setengah GT kuadrat ditambah VY0T ditambah Y0. Ini persamaan kecepatan sesaatnya, seperti itu. Dan persamaan lainnya adalah 2G kali delta Y sama dengan VYT kuadrat minus VY0 kuadrat. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, salah satu jenis gerak lurus pada arah vertikal adalah gerak jatuh bebas. Apa gerak jatuh bebas itu? Gerak jatuh bebas adalah gerak lurus vertikal ke bawah dengan ketentuan pertama, kecepatan awalnya 0, VY0-nya sama dengan 0, jadi tanpa kecepatan awal. Posisi awal ketinggian atau posisi awal atau ketinggian awal atau Y0-nya itu selalu lebih besar dari 0. Ya. Sedangkan untuk gerak vertikal ke atas, kecepatan awalnya VY0-nya itu pasti lebih besar dari 0. Posisi awal, ketinggian awalnya bisa lebih besar dari 0, tapi bisa juga sama dengan 0. Kemudian syarat mencapai titik tertinggi, VYT-nya sama dengan 0. Nah, kalau begitu ada yang gerak tidak jatuh bebas? Ada. Kalau benda dijatuhkan dari atas ke bawah dengan kecepatan awal, maka geraknya bukan gerak jatuh bebas. Dia adalah gerak vertikal biasa. Ya, sebetulnya dia bisa gerak vertikal ke bawah, bisa gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke bawah, yang bedanya kecepatan awalnya ke bawah. Jadi VY0-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, penulisan rumus-rumus gerak lurus dalam lambang variabel yang lain. Pada gerak horizontal ada juga, atau gerak yang mendatar, ada yang menuliskan perpindahan itu dengan S. Jadi S rumusnya bukan XT, tapi ST sama dengan setengah AT kuadrat ditambah V0T ditambah S0. Kemudian VT-nya sama dengan AT ditambah V0. Dan untuk gerak lurus vertikal, tidak jadi dinyatakan dengan Y, tapi ada juga yang menyatakannya dengan H. H itu ketinggian HT. Nah, apapun juga lambangnya itu pengertiannya sama. Mari kita lihat contohnya sekarang. Contoh soal. Sebutir peluru ditembakkan tegak lurus ke atas dari sebuah gedung yang tingginya 30 meter dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Hitunglah ketinggian peluru dari permukaan tanah dan kecepatannya pada saat T sama dengan 6 sekon. Jadi, ini asalnya gini. Misalkan ini permukaan tanah, di sini, ya, sorry. Dia ditembakkannya dari sini. Ya, tembakan ke atas sana. Ini dengan V0. Ya. Nah, pertanyaan, hitunglah ketinggian peluru dari permukaan tanah saat kecepatan dan kecepatannya pada saat T 6 sekon. Setelah T 6 sekon dari sini. Oke. Ini yang diketahuinya. Y0 sama dengan 30 meter karena dia positif karena di atas tanah. VY0-nya 50 meter per sekon. Ya, karena mengarah ke atas. T-nya sama dengan 6 sekon. Ditanyakan adalah berapakah YT-nya dan berapakah VYT-nya atau V pada saat T-nya sama dengan 6 itu. Kita jawab. Ya. YT sama dengan minus setengah GT kuadrat ditambah VY0T ditambah Y0. Kita sudah tahu Y0-nya 30, VY0-nya 50.
Y-nya 10, T-nya 6. Jadi tinggal masukkan. Minus setengah kali 10 kali 6 kuadrat ditambah 50 kali 6 ditambah 30. YT-nya minus 180 ditambah 300 ditambah 30. Berarti YT-nya sama dengan 150 meter. Berikutnya. Jadi ketinggian peluru pada saat itu adalah 150 meter dari permukaan tanah. Sekarang, berapakah kecepatan pada saat T sama dengan 6 sekon? Berarti kita mencari VYT-nya. VYT-nya sama dengan minus GT ditambah VY0. VYT sama dengan minus 10 kali 6 ditambah 50. Bagusnya T-nya diganti dengan 6. Jadi VY6 itu sama dengan minus 10 meter per sekon. Tanda minus menunjukkan apa? Tadi kita punya kesepakatan bahwa kalau tanda minus itu artinya arah vektornya ke bawah. Jadi arah vektor kecepatannya adalah ke bawah. Minus 10 meter per sekon. Ya. Jadi kecepatan benda pada saat itu adalah 10 meter per sekon ke bawah. Ya, ini pada saat itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Berikutnya, sebuah benda dijatuhkan dari gedung yang memiliki ketinggian 45 meter. Ya. Dijatuhkan, berarti ini tanpa kecepatan awal. Waktu tempuh benda hingga mencapai tanah. Jadi ini dari atas dijatuhkan, kemudian sampai sini. Jadi berapakah ini T-nya sampai sini? Ya. Berapa kecepatan pada saat menyentuh tanah? Nah, ini yang diketahuinya adalah Y0-nya 45 meter, karena dia ada di atas. Kemudian VY0-nya 0, karena dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Kemudian ketinggian akhirnya, karena sampai pada permukaan tanah di sini, maka YT-nya sama dengan 0. Ditanyakan, berapakah waktunya, kemudian berapakah kecepatan pada saat itu. Berapa waktu sampai permukaan tanah, berapakah kecepatan pada saat mencapai permukaan tanah. Ini jawabannya sama. A sama dengan YT sama dengan minus A-nya, YT sama dengan minus setengah GT kuadrat ditambah VY 0 T ditambah Y 0. 0-nya sama dengan minus setengah kali 10 kali T kuadrat ditambah 0 kali T ditambah 45. Ya. Minus setengah kali 10 T kuadrat minus 5 T kuadrat ditambah 45. Ya. Maka hasilnya 5T kuadrat itu sama dengan 45, maka T kuadratnya sama dengan 9, dan T-nya sama dengan 3 sekon. Ya, sebetulnya T-nya bisa plus, bisa minus, ya, tapi karena waktu, kita ngambil yang positif. Kemudian berapakah kecepatan pada saat T sama dengan 3 itu? Maka VT sama minus 10 kali 3 ditambah 0. VY sama dengan minus 30 meter per sekon. Artinya pada saat itu kecepatan benda ya pada saat menyentuh tanah adalah 30 meter per sekon ke arah bawah. Karena di sini ada tanda minus. Ya, ini artinya ke bawah. Tanda minus ini menunjukkan ke bawah. Berikutnya. Sebuah benda dilemparkan tegak lurus ke atas dari sebuah gedung yang tingginya 20 meter. Jadi ini gedung dilemparkan ke atas tegak lurus. Benda tersebut tiba di tanah pada selang waktu 5 sekon. Jadi dia bergerak gitu sampai di sini, di sana. Ini T-nya sama dengan 5 sekon. Pertanyaannya, tentukanlah kecepatan awal yang diberikan kepada benda tersebut. Jadi ini V0 ininya yang ditanyakan. Ketahui Y0-nya 20 meter, VY0-nya 20 meter per sekon. YT0-nya karena tiba di tanah sama dengan 0, dan T-nya adalah 5 sekon. Ditanyakan berapakah VY0-nya. Ya, kita jawab
YT sama dengan minus setengah GT kuadrat ditambah VY0 T ditambah Y0. 0 sama dengan minus setengah kali 10 kali 5 kuadrat sama dengan minus 125 kali VY0 kali 5. Ya. Bagi dengan 5 semuanya. Nah, hasilnya. Oke. Ya. Jadi VY0-nya sama dengan 21 meter per sekon. Ya. Mudah ya. Tinggal masuk-masukkan angkanya. Jadi kecepatan awal yang diberikan kepada benda tersebut 221 meter per sekon ke atas. Karena hasilnya positif. Berikutnya. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Ini permukaan tanah gitu. Dilemparkan ke sana. Ini adalah V0-nya. Berapa waktu untuk mencapai titik tertinggi? Jadi kalau dia sampai titik tertinggi di sini, kita disuruh mencari T-nya berapa. Ya. Itu ditanyakan T-nya agar VYT sama dengan 0. Ini kan syarat mencapai titik tertinggi. Ya, di sini kecepatannya tidak ada kecepatan vertikal ke atas. YT-nya berapa? Ketinggiannya berapa? Nah, kita jawab. VYT sama dengan minus GT tambah VY0. Ya, karena VYT-nya ini sudah dikasih tahu. Yaitu sampai titik tertinggi. Syaratnya VYT-nya sama dengan 0. 0 sama dengan minus 10 GT ditambah 10. 10T sama dengan 10, maka T-nya 1 sekon. Berapa tinggi maksimumnya? Masukkan T-nya ke persamaan posisi. Persamaan ketinggian. YT sama dengan minus setengah GT kuadrat ditambah VY0T ditambah Y0. YT sama dengan minus setengah kali 10 kali 1 kuadrat ditambah 10 kali 1. YT sama dengan minus 5 ditambah 10. YT-nya sama dengan 5 meter. Ya. Jadi tinggi maksimum yang dicapai adalah 5 meter dari permukaan. Nah, oke, paham ya? Tidak terlalu sulit. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Terdapat 2 buah batu yang akan dilempar. Batu pertama dilemparkan ke atas dari permukaan tanah. Jadi, saya begini. Ini batu yang pertama. Dengan kecepatan awal itu 60 meter. Ini V0 yang batu pertama. Kemudian batu kedua dilemparkan ke bawah dari sebuah gedung dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Jadi misalkan ini itu satu sumbu, ini V02. Tentukan waktu kedua batu tersebut akan bertemu dihitung sejak keduanya bergerak. Nah, ini jika jarak kedua batu 400 meter, berarti dari sini ke sini itu 400 meter. Kalau batu pertama dianggap dari permukaan tanah, ya, berarti Y0 yang pertamanya 0, maka Y0 yang keduanya itu adalah 400 meter. Oke, kita lihat diketahui YA-nya, YA0-nya 0 meter, VAY-nya pada saat 0 adalah 60 meter per sekon. YB0-nya 400 meter, karena tadi dikatakan jarak kedua batu itu 400 meter. Kalau YA-nya 0, berarti YB-nya 400. VBY itu dijatuhkan ke bawah, itu minus 40 meter per sekon, karena arahnya ke bawah. Kedua batu akan bertemu pada saat kedua batu mencapai ketinggian yang sama. Ya, mencapai posisi yang sama, artinya YAT itu harus sama dengan YBT. Ditanyakan, berapakah waktu untuk mencapai syarat itu? Yang pertama, YAT sama dengan minus setengah GT kuadrat ditambah VAY 0T ditambah YAT. Masukkan angka-angkanya, 10T minus setengah kali 10 kali T kuadrat ditambah 60 kali T. Maka YAT sama dengan minus 5T kuadrat ditambah 60T.
Sedangkan YBT sama dengan persamaan yang sama, masukkan, maka YBT-nya sama dengan gitu. Nah, sekarang kita eliminasi antara persamaan bintang satu ini dengan persamaan bintang kedua ini. Ini dieliminasi. Ya. Artinya, atau dipersamakan, karena ruas kiri dan ruas kanannya sama, YAT sama dengan YBT, ya, maka YA-nya ganti dengan minus 5T kuadrat ditambah 60T sama dengan minus 5T kuadrat minus 940T ditambah 400. Ya. Ini 5T kuadrat, karena sama-sama minus, dua-duanya bisa dicoret. Jadi 60T sama dengan minus 40T ditambah 400. Minus 40T-nya pindah ke kiri, jadi positif, 60T ditambah 40T sama dengan 100T sama dengan 400. Maka T-nya sama dengan 4/10. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih kurang paham, kalian bisa mengulang video ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.